Selamat berjumpa adik-adik yang terkasih. Salam sehat untuk kita semua. Nah, kita masih di materi bab 1, manusia sebagai citra Allah. Pada poin 1.3 atau C, kita hari ini melihat tema Aku memiliki kemampuan. Aku memiliki kemampuan. Maka marilah saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, kita menyadari segala kemampuan, bakat yang kita miliki. Kemampuan atau bakat atau talenta. Kita mempunyai kemampuan, bakat, atau talenta yang berbeda-beda dari seorang dengan yang lain. Tapi yang pasti bahwa setiap kita memiliki kemampuan itu. Kita semua memiliki bakat tertentu. Kita semua memiliki talenta. Dan dalam iman kita percaya bahwa Tuhan telah mengaruniakan kemampuan khusus pada setiap pribadi atau masing-masing kita. Sebagai citra Allah, ciptaan Tuhan yang unik, kita diberikan kemampuan khusus, bakat-bakat dalam diri setiap kita. Kemampuan khusus itu, bakat-bakat itu berbeda-beda dari setiap orang, supaya dengan tujuan agar kita saling bekerja sama, saling membantu, sama-sama berjuang untuk mengembangkan bakat-bakat itu, dan di sana kita saling melengkapi satu sama lain. Contoh, misalnya kita lihat seperti gambar di bawah ini. Gambar pertandingan bola kaki. Dalam pertandingan bola kaki, setiap pemain, setiap orang memiliki kemampuan khusus. Ada yang kiper, ada yang back, ada yang gelandang, ada yang penyerang. Nah, punya kemampuan masing-masing. Tetapi mereka tidak bisa bekerja sendirian. Harus bekerja sama, harus saling membantu, semua harus terus berjuang. Nah, disitulah mereka saling melengkapi sehingga membentuk tim yang solid. Nah, sehingga akhirnya bisa juara, bisa menang. Atau misalnya di gambar sebelah, dalam pertandingan bola voli. Nah, itu juga tim. Ada yang punya kemampuan untuk smash. Ada yang punya kemampuan untuk toser bola. Nah, setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Tetapi semuanya itu harus saling bekerja sama. Mereka saling membantu, saling melengkapi. Ada yang tidak bisa smashnya keras, tapi ada yang mampu tosernya bagus, cantik. Dia mampu kalau tosernya bagus, mantap, cantik, umpannya enak. Nah, itu. Jadi kita saling melengkapi satu sama lain. Nah, itulah kemampuan yang diberikan Tuhan kepada setiap orang secara berbeda-beda. Bukan supaya kita saling membandingkan satu dengan yang lain, tetapi kita menjadikannya itu sebagai sarana supaya kita saling melengkapi, saling bekerja sama, membangun sesuatu yang lebih baik, atau supaya bakat-bakat itu semakin berkembang. Nah, bacaan kitab suci yang bisa kita renungkan tentang kemampuan, tentang talenta yang Tuhan berikan kepada kita, itu kita ambil dari Matius, dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai ayat 30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka.
Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku yang baik. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berilah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertas gigi." Saudara-saudari, ada 5 talenta, ada 2 talenta, ada 1 talenta yang Tuhan percayakan. Ini saya kata percayakan. 5, 2, dan 1 itu bukan soal jumlah. Bukan soal jumlah. Tetapi itu soal kesanggupan. Maka diberikan di situ Tuhan percayakan menurut kesanggupan masing-masing. Bakat yang Tuhan berikan, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita semua, itu Tuhan percayakan dengan tugas dan tanggung jawab agar kita setia mengembangkannya. Tuhan tahu kita sanggupnya berapa. Tuhan tidak akan memberikan kepada kita talenta, kemampuan yang melebihi batas kesanggupan kita masing-masing. Ada yang memang Tuhan percayakan kepadanya punya banyak bakat. Dia bisa ini, dia bisa itu, dia bisa bermain gitar, dia bisa menyanyi, dia bisa berolahraga, dia bisa melukis, dia bisa bermain olahraga yang lain, sepak bola, bola voli, dan lain sebagainya. Punya bakat, multi talenta. Tetapi itu Tuhan percayakan karena Tuhan tahu dia sanggup. Ada yang mungkin hanya punya bakat 1 atau 2 aja bisanya, tetapi dia sanggup tekun itu. Tidak ada persoalan, tidak ada kendala, tidak ada masalah, berapapun talenta, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang paling penting adalah kita berusaha dengan setia dan penuh tanggung jawab, melipat gandakan, mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak boleh kita menjadi seperti hamba yang jahat, hamba yang malas, yang tidak berbuat apa-apa. Nah, itu yang harus kita lihat dan kita sadari.
Talenta adalah kemampuan yang Tuhan percayakan kepada kita menurut kesanggupan kita masing-masing. Setiap orang itu dianugerahi kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang Tuhan beri kemampuan yang lebih banyak bakat, tetapi ada juga yang kurang. Itu soal keanekaragaman kemampuan bakat yang Tuhan berikan. Yang pasti bahwa setiap kita itu dianugerahi kemampuan, dianugerahkan bakat atau talenta. Ada yang merasa saya tidak punya kemampuan apa-apa, tidak punya bakat apa-apa. Bukan tidak punya apa-apa, tapi karena kita tidak menyadari dan belum mengembangkan talenta bakat yang Tuhan tanamkan dalam diri kita sejak kita lahir. Maka tugas utama kita sekarang adalah mengembangkan kemampuan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kemampuan-kemampuan bakat itu harus terus dibina, harus diolah, diasah agar semakin berkembang. Jangan pernah puas dengan kemampuan yang sudah dimiliki. Kita harus terus berusaha, berjuang supaya membuatnya semakin berlipat ganda, semakin berkembang. Nah, itu. Maka tugas sekarang, adik-adik saudara-saudari yang terkasih, tuliskan semua kemampuan yang ada pada diri masing-masing. Tuliskan, daftarkan sebanyak-banyaknya. Lalu kemudian dari semua daftar kemampuan yang ada itu, tentukan 1 atau 2 kemampuan yang paling menonjol dalam dirimu, atau yang paling Anda sukai, atau yang paling digemari. Itu ditentukan, ditulis. Nah, kemampuan-kemampuan seperti itu harus disadari sungguh-sungguh. Ada yang main bola basket, ada yang bola kaki, ada yang renang, ada yang lompat, ada yang tinju, ada yang lari, dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang punya bakat menulis, ada yang bakat melukis, menulis cerpen cerita yang indah, bakat yang luar biasa, bakat seni, melukis dan lain sebagainya. Itu adalah kemampuan-kemampuan yang sudah Tuhan tanamkan dalam diri kita. Persoalannya adalah kita sadar atau tidak kemampuan-kemampuan itu dalam diri kita. Lalu kita sudah berusaha atau tidak untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan itu. Nah, maka saudara-saudari, sekarang kita merenungkan, aku memiliki kemampuan apa saja, dan kemampuan-kemampuan ini ke depan akan saya kembangkan. Nah, silakan nanti dikerjakan tugasnya, ditulis tugasnya, lalu dikerjakan baik-baik. Selamat siang, terima kasih.